Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mahdi Zainal Mustafa dari Departemen Fisika dengan NRP 500.123.1043 Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum menggunakan SEM simulator. Bisa dibuka MyScope Microscopy Training yang berada di website. Nah, kemudian kita masuk ke scanning elektron mikroskopi, kemudian klik praktikal untuk masuk ke SEM simulator. Kita bisa masuk. Nah, kita sudah masuk ke SEM simulatornya. Nah, pertama kita buka vakumnya dulu agar eh, ini pintunya sampelnya bisa dibuka untuk agar kita bisa memasukkan sampelnya. Kemudian kita tutup kembali. Nah, kemudian evakuasi. Nah, kemudian yang pertama kita atur jarak yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan jarak sekitar 5 15 milimeter. Kemudian kita masukkan sampel. Di sini saya akan menggunakan sampel berupa besi. Oh, baja ya ini. Baja ini baja bukan besi. Saya menggunakan sampel baja. Kemudian kita atur voltage-nya di sekitar 10 kilovolt. Nah, kemudian klik HT. Nah, kemudian kita atur spot size-nya di sekitar berapa ya? 10 nanometer saja. Di 10 nanometer. Nah, kemudian kita atur kembali work distance-nya hingga ke 10 nanometer. Nah, kemudian kita atur brightness-nya hingga se- mendapatkan pencahayaan yang sesuai kita inginkan. Nah, setelah itu kita atur kontrasnya. Kemudian kita atur fokus dari lensanya. Kita atur hingga fokusnya bagus. Setelah itu kita bisa lanjut ke slow scan 1 untuk mendapatkan hasil yang lebih fokus lagi. Nah, kemudian kita fokuskan lagi dengan klik time focus untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas. Nah, kemudian kita bisa menggunakan X stigmator dan juga Y stigmator untuk mendapatkan hasil yang lebih fokus dan lebih baik lagi. Nah, sudah. Nah, kemudian kita klik slow scan 2. Nah, ini hasil yang kita dapatkan analisis menggunakan SEM pada baja. Nah, ini menggunakan elektron secondary. Nah, bagaimana jika menggunakan
eh, backscatter elektron. Bagaimana? Nah, jika menggunakan backscatter, kita klik saja ini. Nah, muncullah hasil-hasil ini. Ada yang gelap, ada yang putih. Nah, hasil yang lebih putih atau lebih terang ini menunjukkan bahwa eh, partikel yang terkena oleh elektron itu merupakan atom dengan nomor atom atau nomor massa yang lebih tinggi gitu. Jadi ketika nomor atomnya lebih tinggi, maka hasilnya akan lebih cerah gitu ya. Bisa dilihat di sini. Ini menunjukkan partikel dengan nomor atom yang lebih tinggi. Nah, yang lebih tinggi mana? Di mana eh, baja ini terdiri dari besi dan juga karbon. Nah, di mana yang lebih tinggi? Berarti kan yang lebih tinggi itu adalah besi gitu. Nah, kita kembalikan ke elektron secondary. Nah, kita bisa eh, cek menggunakan optimal image yang ada di website ini. Nah, ini hasil dari softwarenya ya langsung. Nah, kita bisa lihat seharusnya. Nah, itu tadi kan saya menggunakan di voltage 10 kilovolt. Nah, kemudian di spot size-nya 10 nanometer. Nah, kita bisa ubah nanti ke 1 nanometer agar mendapatkan hasil yang mirip dengan yang ditampilkan oleh website. Kemudian distance-nya di 10 milimeter. Oke, kita atur dulu. Tadi spot size-nya di 1 nanometer ya. Nah, kemudian kita atur kembali brightness dan kontrasnya. Kita atur kembali fokusnya. Kita fokuskan kembali. Nah, kita coba kita lihat. Coba kita lihat ke optimal image. Nah, hasilnya hampir sama kan. Nah, ini berarti hasil yang kita analisis itu sudah hampir sama dengan eh, gambar yang optimal yang disediakan oleh dari website MyScope-nya. Itu tadi sekian dari saya untuk penggunaan simulator yang SEM. Nah, kemudian lalu bagaimana jika kita menggunakan yang eh, time simulator? Nah, sama di website MyScope, tapi nanti di pilihan opsi yang time ya. Nanti ada pilihan di praktikal, kemudian silakan diklik time simulator. Nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, pertama-tama kita geser dahulu agar nanti memudahkan kita untuk menganalisis. Nah, nah, kemudian kita klik remove. Nah, kemudian kita masukkan sampelnya. Di sini kita menggunakan sampel berupa nanopartikel. Nah, kita masukkan. Nah, tunggu dulu. Nah, kemudian kita masukkan spesimennya. Nah, kemudian kita atur voltasenya hingga ke 200 kilovolt. Kita nyalakan beamnya atau berkas elektronnya. Nah, muncul gambar seperti ini. Kita tinggal atur lingkaran ini ke titik pusat yang berwarna kuning ini. Agar kita bisa menganalisisnya ya. Sudah fokus, sudah berada di tengah.
Kemudian kita atur brightness-nya. Nah, kemudian kita atur lensa lensa yang digunakan. Di sini kita pertama menggunakan condenser dulu. Nah, kita masukkan aperture kondensornya. Nah, kita kemudian atur size-nya. Di sini menggunakan medium. Nah, kemudian kita atur hingga ke tengah. Baru. Nah, itu sudah berada di tengah. Kemudian kita bisa atur eh, ini bentuk lingkarannya. Kita atur ke X dan Y-nya agar bentuknya bisa bulat sempurna atau lingkaran sempurna. Nah, kemudian kita atur brightness-nya lagi. Nah, kemudian kita atur magnifikasinya. Kita gunakan yang low. Oh, nah, sudah muncul hasil dari nanopartikelnya, tapi masih ini ya, masih blur. Nah, kita bisa atur menggunakan klik wobbler. Nah, nanti kita adjust, kita atur hingga, hingga jelas. Nah, sudah jelas. Kemudian kita stop wobblernya. Nah, kemudian kita klik diffraction. Nah, muncul gambar seperti ini. Kemudian kita ganti aperturnya ke objektif. Nah, kita insert. Nah, kemudian kita atur ke tengah kembali. Kemudian kita ambil imagingnya. Nah, sudah dihasilkan seperti ini. Kemudian kita atur lingkaran biru ini agar bisa berada di tengah titik kuning ini. Kita atur. Setelah itu kita atur magnifikasinya, kita ubah ke medium. Nah, sudah lebih besar lagi. Bisa perbesarannya lebih besar lagi. Nah, kita atur lingkaran biru ini ke tengah titik kuning kembali. Kita atur. Nah, kemudian perbesarannya kita ubah lagi ke yang lebih, yang ke tinggi. Kita atur kembali. Nah, kemudian kita atur fokus dari lensa objektifnya hingga fokus. Nah, kemudian kita klik insert. Nah, di sini kita sudah mendapatkan gambarnya. Gambar analisis dari TEM pada nanopartikel dengan perbesaran 10 nanometer. Kita klik acquire. Nah, nanti otomatis akan terdownload di file komputer kita. Nah, kemudian kita lanjut ke difaksi. Nah, untuk difaksi kita atur kembali dulu. Nah,
hingga ukuran paling kecil. Nah, kemudian kita klik diffraksinya. Nah, tadi dapatkan gambar seperti ini. Kita atur titik spesimennya hingga ke titik tengah yang warna kuning itu. Nah, kemudian kita ambil gambar. Nah, kemudian kita atur kembali brightness-nya. Nah, kita ganti aperturnya ke SAD atau Selected Area Diffraction. Kemudian kita masukkan. Nah, setelah itu kita fokuskan kembali, kita posisikan di tengah yang lingkaran ini. Nah, kita klik diffraction. Nah, kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Ini menunjukkan elektronnya itu yang tertransmisi itu ini pada partikel-partikel ini. Nah, eh, kemudian kita insert bem stopnya. Nah, kemudian kita insert. Nah, kemudian di acquire. Nanti otomatis akan terdownload di komputer kita. Nah, titik-titik yang eh, cerah ini menunjukkan bahwa eh, elektron yang tertransmisikan itu banyak, itu banyak yang tertransmisikan. Kemudian kita lanjut ke high resolution. Kita retract, kemudian ambil imaging. Nah, kita remove dulu SAD aperturnya. Kemudian kita remove beam stopnya. Nah, kemudian kita atur kembali magnifikasinya ke yang very high atau yang lebih tinggi. Nah, lebih besar lagi kan. Nah, kita atur kembali objektif lensanya. Kita atur hingga eh, lensanya itu lebih fokus. Nah, kemudian kita klik FFT, di mana ini merupakan proses Fourier transformasi. Ini masih menunggu prosesnya, masih menunggu. Nah, nantinya FFT ini akan menghasilkan eh, gambar tadi, tapi dengan eh, kristal-kristal yang lebih detail. Nah, kita off kan, selesai. Nah, tuh kan, bisa dilihat lagi. Nah, kita fokuskan lebih dahulu agar lebih fokus. Nah, kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Ini titik-titiknya kan kelihatan. Nah, ini menunjukkan tentang kristal-kristal yang tersusun secara teratur gitu, pada struktur nanopartikel. Nah, setelah itu kita klik upload nanti hasilnya langsung terdownload oleh di komputer kita. Nah, itu saja dari rangkaian menggunakan SEM. Kemudian yang tadi itu saya sendiri menggunakan steel atau baja ya untuk sampelnya. Kemudian di pada time simulation saya menggunakan sampel berupa nanopartikel hingga high resolusi. Itu saja sekian dari saya untuk penggunaan simulasi SEM dan TEM pada website Mayscope. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.